Halo semuanya, balik lagi di videonya Velia di Polandia. Thank you banget udah ngeklik video ini. Bagi kalian yang baru pertama ke video ini, perkenalkan, nama aku Velia dan aku sudah tinggal di Polandia sudah 7 tahun. Dari awal sekolah, bekerja dan kemudian menikah dengan orang Polandia. Well, oke. Jadi ceritanya aku itu udah lama banget ya nggak posting video selama ini karena waktu itu lagi di Italia dan ribet banget dan sampai sekarang sudah terlalu nyaman. Ternyata aku berpikir bahwa aku harus posting lagi, aku harus aku harus memulai lagi gitu karena banyak banget yang pada komen di YouTube, masih aktif yang pada komen. Terus abis itu juga di Instagram juga banyak yang tanya. Jadi oke, di sini di video ini aku mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Jadi pertanyaan dari kalian baik dari YouTube atau baik dari Instagram sudah aku kumpulin dan sekarang aku punya 10 pertanyaan, aku bakal coba jawab dalam video ini. Well, sebelum kita mulai, ini itu di Polandia lagi musim gugur teman-teman. Cuacanya tuh enak banget, cuacanya tuh bagus banget. Dia ada matahari, tapi juga sejuk, juga dingin gitu. Jadi bagi kalian yang pengen ke Polandia, jangan lupa bawa jaket. Even coat seperti ini juga kalian bisa beli di sini kalau di Indonesia susah carinya. Oke, ayo mari kita. Dan aku ini duduk di bawah pohon, jadi sesantai itu kalau di Polandia. Oke, sekarang mari kita lihat pertanyaan-pertanyaan apa aja. Ini udah aku catat di HP. Oke, jadi pertanyaan pertama adalah kenapa Velia keluar negerinya ke Polandia? Atau saudara di sana? Atau kenapa? Terus kenapa Velia perginya ke Polandia? Itu pertanyaan yang sering banget orang-orang tanyain. Even orang-orang Poland pun juga banyak banget yang nanya. Kenapa? Karena aku dapet beasiswa dari pemerintah Polandia. Batch pertama waktu itu kerjasama bilateral antara Indonesia dan Polandia. Dan aku salah satu dari sekian, mungkin sekitar 20 orang dari Indonesia yang terpilih untuk melanjutkan studi jenjang S2 di Universitas di Polandia. Jadi pertanyaan kenapa Polandia, kenapa tidak negara lain, itu dikarenakan aku dapat beasiswa dari pemerintah Polandia. Well, tapi beasiswa dari pemerintah Polandia tidak mengharuskan aku pulang ke Indonesia ya teman-teman. Jadi jangan di salah artikan kalau misalnya dapat beasiswa kok nggak pulang ke Indonesia gitu. Well, tapi itu that's not a problem. Oke, yang kedua, kakak netap di Polandia, kakak udah jadi warga Polandia. Jadi gini teman-teman, tidak semudah itu Ferguson untuk jadi warga negara Polandia. Dan aku juga sampai detik ini belum terpikir untuk merubah warga negara. Jadi aku masih warga negara Indonesia. Dan sepertinya I don't know, we will see in the future, but until now masih warga negara Indonesia. Oke, terus pertanyaan yang ketiga adalah, ini sering banget ditanyain, Kak, bisa bantu aku nggak? Aku mau kerja di Polandia. Well, teman-teman semuanya, jadi aku tekankan sekali lagi kalau di sini aku tuh cuma kasih info ke kalian, aku sharing informasi ke kalian tentang bagaimana kerja di Polandia, bagaimana studi di Polandia, gimana cara dapat beasiswa, gimana jadi intinya seputar itu. Tapi aku tidak menyediakan pekerjaan untuk kalian, oke? Saya bukan agensi dan aku bukan penyalur tenaga kerja, oke? Jadi kalau kalian tanya bisa bantu nggak kerja di Polandia? Aku nggak bisa, oke? Dan aku cuma bisa kasih tahu kalian gimana sih caranya melamar kerja di Polandia gitu. Ada di video aku, kalau kalian lihat video aku menjelaskan tentang bagaimana cara melamar atau mendapatkan kerja di Polandia. Jadi pertanyaan yang keempat adalah, apakah di sana ada banyak pengamen seperti di Indonesia? Di Polandia itu, sejauh yang aku tahu, jadi aku pernah tinggal di kota Wrocław, Warsaw, Łódź, dan selama ini
pengamen itu hanya ada seperti di jalanan teman-teman, kayak di Indonesia juga kita banyak lihat kan, Pak bawa gitar atau violin, jadi dia nyanyi gitu. Jadi bukan pengamen yang datang satu-satu ke meja di rumah makan gitu, bukan seperti itu, oke? Jadi tetap ada pengamen, cuma nggak banyak, kalian bisa hitung pakai jari. Itu pun pengamen juga di pusat-pusat kota aja gitu, jadi nggak yang kayak di setiap lokasi ada pengamen gitu, nggak ada. Kalau kalian tanya Polandia, nggak terlalu banyak seperti yang aku lihat di Jerman, oke? Terus pertanyaan kelima, saya ditawarin kerja di Polandia itu 24 juta per bulan di konstruksi, apakah itu betul kak? Minta penjelasannya kak. Kedua, katanya dibayarnya pakai euro. Oke, gini ya teman-teman, kalau kalian ada info masalah berapa gaji kalian yang akan kalian dapatkan di Polandia, itu kalian harus tanya ke pemberi kerja atau ke perusahaan tersebut, lihat kontraknya. Kalau kalian sudah tawarin kerja kan berarti ada offering, ada kontrak kerja dong. Kalian lihat dong kontrak kerjanya itu seperti apa, kerjanya di posisi apa, di bagian apa, jam kerjanya bagaimana. Dan untuk pembayaran euro kalian juga harus lihat itu apakah euro beneran. Dan kalau kalian dapat 24 juta per bulan, apakah itu sudah termasuk setelah pajak atau sebelum pajak, oke? Jadi itu yang harus kalian lihat gitu di kontrak-kontrak seperti itu. Jangan tanya ke aku karena aku nggak lihat kontrak kalian kan. Kalian harus tanya pekerja employer kalian gitu. Oke, pertanyaan ke-6. Oke, tadi ada 2 pertanyaan ya. Terus pertanyaan ke-7. Gimana caranya cari kerja yang lebih baik kak, biar dapat gaji yang lebih besar? Bantu info dong kak. Oke teman-teman, jadi aku juga pengen dapat kerja yang lebih baik dan gaji yang lebih besar. Kayaknya semua orang bakal kayak gitu ya. Jadi ini aku ada di masa dimana aku resign dari pekerjaan aku, dan aku sudah dapat pekerjaan yang baru gitu. Nanti akan dimulai bulan November dengan gaji yang lebih besar. Gimana caranya? Kalian harus tetap daftar aja terus pekerjaan-pekerjaan yang baru gitu. Dan itu sebenarnya gini ya, kalau di Polandia itu sekarang agak susah karena banyak banget imigran dari Ukraina, ada berapa juta orang dari Ukraina, dan mereka juga mencari kerja kan teman-teman. Jadi kalian harus benar-benar siap mental dan siap strategi kalian. Kalian harus berusaha berkompetitif sebaik-baiknya gitu. Oke. Lalu musim dingin di Polandia berapa bulan ya kakak cantik? Kakak cantik, oke. Jadi musim dingin di Polandia itu dimulai dari bulan Desember, Januari, dan Februari. Musim dingin atau saljunya sendiri 3 bulan. Tapi yang harus kalian tahu, even dari bulan September, Oktober, bulan Maret, bulan April, Polandia itu cenderung masih dingin. Kalau dibandingin sama negara-negara negara-negara dari Eropa lainnya, Polandia itu masih lebih dingin teman-teman. Jadi sekarang ini bulan Oktober kan, tanggal 9 aku buat video ini. Itu cuaca di Polandia itu 12, di kota aku tempat tinggal ini 12 derajat. Sedangkan kalau malam itu dia bisa jadi hilang. Sedangkan kalau malam itu bisa jadi 7 derajat gitu. Jadi kalian harus siap-siap. Sudah dingin teman-teman. Oke, yang ke-9, I hope that you can hear karena di sini ada angin. Oke, yang ke-9 adalah gimana caranya ya buat kenalan sama orang Poland. Bagaimana cara kalian bisa sampai menikah? Oke, kenalan sama orang Poland itu ya seperti kenalan sama orang-orang pada umumnya teman-teman. Kalau kalian udah di Poland, kalian misal nih bergabung sama grup Facebook foreigner yang orang asing yang ada di kota setempat, itu mereka sering tuh buat
ngadain kayak ayo ketemuan buat tandem bahasa dan lain-lain, itu kalian bisa kenalan sama orang-orang baru. Orang-orang Poland juga kalian bisa kenal, misal kalian tinggal satu apartemen, ada beberapa kamar, dan kamar-kamar lain itu orang Polandia. Kalian bisa kenalan dari situ dan kalian bisa berteman dari situ. Atau kalau kalian punya kerjaan, di mana kerjaan itu bareng sama orang Poland, kalian bisa kenalan sama orang Poland dan bisa bergaul di situ. Jadi itulah caranya, oke? Dan orang sini itu agak aneh kalau kayak di Indonesia kan kita terlalu ramah, kan kita ramah ya, kita bisa berkenalan sama semua orang. Kalau di sini nggak bisa kayak tiba-tiba, hai cewek cantik kenalan dong, nggak bisa kayak gitu, oke? Jadi lebih cool aja, oke? Terus bagaimana cara kalian bisa sampai menikah? Bisa sampai menikah ya awalnya dari kenalan, ketemu, kenalan, terus pacaran, dan akhirnya kita memutuskan untuk menikah karena kita udah cocok satu sama lain. Dan semoga aja pernikahannya langgeng, amin. Terus pertanyaan yang terakhir, nanya nih, saya sekarang punya pacar orang Polandia. Saya tahu pekerjaan keluarga, alamatnya juga. Boleh tahu karakteristik wanita Polandia jika sudah berumah tangga? Apa tipe yang mandiri atau bergantung dengan suami? Oke, jadi si Mas atau Mbaknya ini punya pacar orang Polandia sekarang. Terus udah tahu pekerjaan pacarnya, tahu alamat keluarga pacarnya, itu bagus teman-teman. Kalian harus tahu itu, ya kan? Terus karakteristik wanita Polandia jika berumah tangga, itu semuanya, nggak cuma orang Polandia aja, semuanya tergantung dari individu masing-masing teman-teman. Kayak karakteristik orang Indonesia juga tergantung kan, ada yang ibu rumah tangga, ada yang tidak jadi ibu rumah tangga gitu kan. Tapi cenderung orang Polandia itu wanitanya lebih mandiri dan dia lebih punya prinsip gitu loh. Jadi nggak mau kayak wanita, mungkin aku nggak bisa in general, tapi tidak bisa seperti kayak tunduk sama suami atau gimana, itu nggak seperti itu. Mereka lebih punya prinsip mereka sendiri, mereka punya pendapat mereka punya opini mereka. Jadi nggak bisa, kalau kalian cowok Indonesia itu kemungkinan agak susah karena tidak bisa terlalu kalian nggak bisa memaksa si wanita ini akan gimana ya, maksudnya akan kalau kalian ngomong A harus A, B harus B gitu, kemungkinan besar nggak bisa seperti itu, saklek, nggak bisa saklek gitu ya bahasanya, kemungkinan besar, oke? Nah, jadi dan bergantung dengan suami atau tidak, itu tergantung juga teman-teman. Kalau mereka ibu rumah tangga, ya otomatis akan bergantung sama suami, ya kan? Karena mereka tidak bekerja. Tapi kalau misalnya pacar kamu atau calon istri orang Polandia wanita karir, otomatis biasanya dia lebih mandiri. Jadi tidak akan meributkan masalah suami harus ngasih gaji 100% gitu-gitu. Selama ini sih yang aku tahu nggak ada yang seperti itu ya. Nggak ada kayak gaji suami 100% dikasih istri gitu, nggak ada. Jadi mereka lebih kayak split sendiri-sendiri. Oke teman-teman, semoga pertanyaan-pertanyaan itu tadi membantu bisa ngasih kalian gambaran sedikit banyak, oke? Thank you banget udah nonton sampai terakhir. Jangan lupa kalian subscribe video Velia di Polandia dan jangan lupa komen. Kasih banyak pertanyaan supaya aku bisa bikin Q&A selanjutnya. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di lain hari. Bye-bye.